Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya Allah. Jadi kita ngopi-ngopi lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman, saudaraku, sahabatku nggak pernah bosan ya. Kalau kita ulang-ulang, mudah-mudahan nggak bosan. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita di YouTube, dari Pak Haji Hamri, Pak atau Abang nih ya. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum, saya orang awam. Tujuan daripada zikir nafas ini apa Pak Kiai? Wassalam dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, jangan panggil Pak Kiai. Kalau Kiai itu punya santri. Ini Kiai kok nggak punya santri ya. Nggak pantas kita dipanggil Kiai. Panggil abang aja. Kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi kebaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Mungkin banyak juga teman-teman yang baru bergabung di channel saya dan menemukan video-video yang membahas tentang zikir nafas. Mungkin asing ya. Kok saya terasa asing ya Bang tentang zikir nafas ini? Selama ini saya zikirnya mungkin yang umum-umum. Nah kali ini ketemu metode zikir nafas kok di sini agak asing, agak aneh ya, dan nggak pernah kita dengar mungkin. Yang ini nggak apa-apa, kita ulang-ulang untuk yang baru. Jadi zikir nafas adalah suatu metode atau suatu alat atau suatu cara untuk mengaktifkan kesadaran jiwa, atau bahasa lain untuk mengaktifkan keisanan kepada Allah, atau bisa juga bahasa lain adalah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nanti kita buka di Al-Quran ya. Saya dulunya nggak paham ayat ini, tapi ketika sudah mengamalkan zikir nafas, Allah pertemukan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 35. Di situ disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihad atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung ya. Jadi di sini kita harus pahami, di situ ada berapa perintah dari ayat itu. Ayat yang pertama disuruh bertakwa ya. Bertakwa ini bisa yang umum, bisa juga yang hakikat ya. Mungkin bertakwa yang kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu yang kita pahami secara umum. Padahal yang segi hakikatnya ada juga ya. Perintah-perintah Allah di batin kita, di hati kita. Kita ikuti nggak itu perintah Allah? Kalau kita nggak ikuti, ya kita belum bertakwa, ya kan? Nah, di sini kita harus kaji lagi nanti. Lalu perintah yang kedua disuruh cari wasilah atau jalan, ya. Disuruh kita itu cari wasilah atau jalan, atau media, atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, zikir nafas ini adalah suatu wasilah, suatu jalan ya. Banyaklah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak.
Makanya banyak orang awalnya dia belajar ngaji yang umum-umum ya. Belajar ngaji yang umum-umum, belajar hukum Islam ya, mana benar, mana salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi hukum-hukum sholat segala macam ya. Nah, dengan berkembangnya usia kita, bertambahnya usia kita, umur kita bertambah, di situ kan kita jadi paham. Lalu kita mencari jalan, mencari wasilah. Makanya banyak orang yang bertorikoh ya, berguru, bertarikat atau bertorikoh ya. Dan orang yang menempuh jalan itu disebut salik ya. Orang yang melakukan perjalanan salik. Jadi hakikat wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini sebenarnya banyak. Bukan hanya dengan berzikir saja. Bukan hanya kita duduk zikir, kita duduk bertafakur. Apalagi kita bertorikoh, belajar ngaji segala macam. Ya, belajar zikir. Tapi ya, hakikat wasilah ini lebih luas. Harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Jadi carilah. Mungkin kita masih muda, masih belum paham ya tentang ilmu-ilmu hakikat, ilmu makrifat. Nah, coba belajar. Pelan-pelan aja belajar. Cari referensi di blog, di YouTube, di website ya. Baca-bacalah. Nanti kalau kita tulus mencari itu, Allah pertemukan dengan guru yang pas. Dan ketika kita menjumpai guru yang tahu jalannya, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Jadi tujuan zikir nafas adalah mengaktifkan keisanan. Agar apa bang? Kalau ihsan kita sudah aktif, sadar kita sudah aktif, ya agar kita paham perintah, agar kita semakin bertakwa. Ya. Selama ini kan kita menganggap Tuhan itu ada, tapi nggak pernah kita anggap Dia ada. Ya. Banyak kan kalau ditanya kan, kamu percaya Tuhan itu ada? Ada bang. Tapi kamu udah pernah sadari belum keberadaannya? Ya nggak paham itu kalau ditanya itu. Buktinya adanya Tuhan itu seperti apa? Kehadiran Tuhan itu bagaimana? Coba ditanya, nggak paham. Dia cuma yakin aja Tuhan ada. Ya kan? Apalagi segala ritual yang dia lakukan dalam beragama, ya hanya kulit aja. Hanya bungkusnya saja, isinya kosong, belum ada Allahnya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar terus. Ya, sholat hanya sekedar kewajiban, ya kan? Bersedekah tapi mengharap imbalan sedekah, ya itu masih kulit itu. Apalagi berzikir agar hidupnya enak, ya agar ada pagar goib, macam-macam lah orang banyak zikir itu. Tujuan zikirnya biar ada pagar goib lah, biar jauh dari kecelakaan lah, biar murah rezeki lah, macam-macam niatnya. Semua yang dia cari untuk dirinya, tapi bukan untuk mendekat kepada Allah. Ya. Apalagi yang belajar zikir nafas banyak sensasi ini, sensasi itu yang dia cari. Kalau udah dapat sensasi dalam zikir nafas, senangnya luar biasa itu. Tapi nggak ada mendekat ke Allahnya. Ya, itu juga orang belum dekat itu kalau begitu. Jadi tujuan zikir nafas itu ke situ. Makanya banyak teman-teman yang sudah mengamalkan zikir nafas, kesadarannya aktif ya. Keisanannya aktif. Nah, sudah aktif ngapain bang? Ya pasti lebih bertakwa. Ya. Karena di dalam dirinya udah sadar. Menyaksikan Allah. Jadi memang di situ Allah perintahkan. Bertakwalah kepada Allah.
cara bertakwa itu seperti apa kalau kita nggak paham perintah. Ya, takwa itu kan mengikuti perintah. Nah, cari dulu wasilahnya biar kita bisa paham. Ya, cari wasilahnya. Jadi mengenai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan dianggap hanya sebatas zikir, sebatas sholat, sebatas ngaji. Ya, kita jangan sempit kali memahami hakikat wasilah. Karena kalau kita memahami wasilah itu hanya dengan bertorikoh, dengan hanya menempuh jalan spiritual, ya itu sempit. Padahal hakikat wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Saya kasih contoh ya. Mungkin ada dari kita semua, teman-teman ya, nggak kuat lah sholatnya, nggak kuat zikirnya ya. Bang, saya sholat aja Senin Kemis bang. Nggak kuat kau sholatnya? Nggak bang. Apalagi zikir lagi bang, nggak tahan aku duduk lama-lama itu bang. Ya kan? Tapi dia ada wasilah yang lain. Seperti apa wasilahnya yang lain? Mungkin Allah berikan dia kemurahan rezeki. Dengan rezeki yang mudah yang dia dapatkan itu, banyak dia tolong orang. Itu juga wasilah. Ya. Sering dia nolong orang, sering dia sedekah, sering dia bantu orang susah. Dengan rezeki yang dia dapatkan itu, dermawan dia sama orang susah. Ya. Karena dia menganggap aku mudah dapatnya. Kenapa aku nggak mudahkan juga orang lain? Akhirnya dia berbagi, ya. Banyak dia tolong orang. Itu juga salah satu wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Intinya kita jadi khalifah di muka bumi ini. Ada tugas yang Allah berikan pada kita, dan ketika kita jalankan tugas, berarti kita sudah di jalur atau di jalan untuk dekat kepada Allah. Ya. Contoh apa lagi? Mungkin ada kita seorang dokter. Ya kan? Jadi dokter dia, banyak dia tolong orang. Ketika dia melihat pasiennya itu orang susah, dia gratiskan itu berobat. Ya. Dia tolong orang susah. Bukan dia jadi dokter mau cari duit, enggak. Memang dia mengabdi. Ya. Apalagi mungkin kita dikehendaki Allah, dijadikan Allah seorang guru. Ya. Banyak kan? Kita jumpai sudah bertahun-tahun masih gajinya honor aja guru ini. Enggak juga jadi PNS, tapi dia mengabdi. Dia menganggap itulah jalan dia. Ya. Dengan perbuatan dia sebagai guru itu ya, itu cara dia mendekat kepada Allah. Ya kan? Apalagi kita dikasih Allah kesempatan, dikasih Allah kewajiban, dikasih Allah kepercayaan menjadi pemimpin. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, bagus-bagus kita pimpin. Apa yang kita pimpin? Ya, amanah kita jadi pemimpin. Itu juga wasilah, itu juga jalan. Yang penting tahu tugas. Sama macam saya ini. Kalau dihitung-hitung ya, antara waktu saya berbagi ilmu ini dengan kehidupan saya, ya kan? Pasti saya nggak mau seperti ini. Mending aku kerjalah, makan gaji aku. Kerja sama orang, makan gaji, dapat gaji bulanan. Daripada habis waktu untuk jemaah, habis waktu untuk orang bertanya, ya kan? Tapi kan kita paham perintah. Kita berbagi bukan karena uang, kita berbagi bukan karena dianggap guru. Kita berbagi bukan kita ini mencari murid biar banyak murid, tidak. Paham perintah, itulah wasilah. Karena perintah selanjutnya apa?
Disuruh cari jalan, udah dapat jalannya. Udah bang, ya berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Ya, sama halnya macam saya cari dulu jalannya ini. Macam mana biar aku mendekat kepada Allah? Ketemu metode zikir nafas. Saya amalkan, saya pelajari, saya dalami. Kok mantap ya? Rasanya ini kayak jalan pintas atau seperti jalan tol. Cepat kali kita paham itu. Wilayah hakikat. Nah, ketika saya sudah jalani jalannya, ada perintah. Apa perintahnya? Berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Akhirnya saya berbagilah ilmu ini. Jadi bukan untuk diri sendiri. Ya, makanya bagi teman-teman yang sudah belajar zikir nafas, kalau untuk diri sendiri belum paham perintah berarti. Ya, belajar ilmu makrifat, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu kenal diri, sejati diri, segala macam ya. Kaji diri ya. Udah dapat dia jalannya. Tapi untuk diri sendiri gak mau diajarkan orang lain, ya berarti belum lengkap ayat Al-Maidah tadi. Ya, kalau udah dapat wasilah, berjuang. Ya kan? Pahami tugas yang ada pada diri kita. Teman-teman dijadikan Allah apa? Kalau kita dikasih kekuatan, dikasih suatu ilmu, dikasih suatu kelebihan, ya. Kan banyak tuh. Teman-teman dikasih Allah kekuatan, kelebihan, bisa mengobati orang. Mungkin penyakitnya non medis nih. Ya. Atau istilah lain kita jadi orang pinter lah. Dikasih Allah kelebihan bisa mengobati penyakit non medis. Kalau penyakit medis ya dokter lah. Kita penyakit non medis misalnya. Kalau memang kita dikasih kemampuan itu, ya udah berjuang. Berjuangnya ya nolong orang, bukan berjuangnya cari uang. Ya, aku banyak-banyak ngobat orang lah, biar banyak amplopnya. Ya. Biar banyak sawerannya, biar kaya aku. Kalau niatmu memang cari uang, gak akan kaya. Carilah orang pintar yang niatnya cari uang. Gak ada tuh orang pintar kaya-kaya itu. Karena niatnya cari uang, gak akan dapat. Tapi kalau memang dia amanah, niatnya itu menolong orang, dia paham perintah yang ada pada dirinya, ya itu sudah wasilahnya. Ya kan? Wasilahnya itu. Jadi nggak usah ngeluh kita. Jalan yang sudah ditentukan Allah, udah ketemu jalannya, ya harus di situ ada perjuangan. Ya. Uang datang sendiri kalau kita berjuang. Nggak usah dicari uang itu. Macam saya lah. Pertama belajar zikir nafas. Ya sudah. Ikutin aja ya kan. Belajar aja kita. Sudah belajar, udah dapat jalannya, udah dapat wasilahnya. Banyak perubahan yang lebih baik di kehidupan kita. Ya udah. Lalu ketemu ayat ini. Perintahnya apa? Berjuang di jalannya. Berjihadlah di jalannya. Ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, banyak orang nanya, saya jawab semua. Ya kan? Apa yang saya ketahui saya bagikan. Gak ada di situ niatnya cari uang macam-macam, gak ada. Biar jadi guru, gak ada. Hanya berbagi manfaat. Karena saya paham perintah. Ya. Saya ulang-ulang lagi nih. Awal perjalanannya. Cuman ngeri-ngeri sedap juga. Bantingan kehidupannya itu ngeri-ngeri sedap. Dahulu saya masih kerja kapal ya. Masih aman lah. Tiap bulan dapat gaji belasan juta itu masih aman. Gak pernah kita takut beras habis. Gak pernah kita takut rokok habis ya. Aman rokok kita. Lalu turun perintah. Ya Allah,
kok aku rasanya nggak enak lagi di laut, ya kan? Langsung seolah-olah Allah ngomong, ya sudah, kau tuh pindah ke darat, nggak usah ke laut lagi. Ya, sudah ada itu perintahnya, nggak usah ke laut lagi, pindah ke darat. Tapi kalau aku di darat, ya Allah, kerjaku apa? Ngapain aku di darat? Aku juga nggak ada skill, nggak ada pengalaman. Perintah udah ada, tapi nggak paham juga kita, bandel juga kita, ya. Akhirnya apa? Nggak sampai 2 minggu dari turunnya perintah itu, saya di PHK, putus kontrak kerja, ya. Padahal kontrak belum habis tuh, masih berjalan kontrak saya. Tapi tiba-tiba pengurangan karyawan, PHK saya. Mau nggak mau di darat saya. Lalu aku ngapain ya Allah di darat? Macam mana penghidupanku ya Allah? Turun lagi perintah, kau buat buku, kata Allah. Semua tulisan-tulisanmu kau kumpul jadi satu. Itu di blog tuh kan banyak tuh, tulisan-tulisan hikmah itu kau kumpul jadi satu, buat buku, kata Allah. Mau nggak mau buat buku lah saya. Padahal nggak ada sebelumnya itu bakat menulis tuh, nggak ada. Nggak pandai saya menulis kata, merangkai kata itu nggak pandai saya. Tapi karena sudah perintah, dimudahkan sama Allah, kayak sulap aja jadi semua itu. Jadi buku, ya. Udah jadi buku. Turun lagi perintah selanjutnya, kau buat YouTube, katanya. Bagikan itu di YouTube. Segala keilmuan yang kau pahami, yang kau ketahui, disitulah berjuangmu, disitulah berjihadmu. Buat YouTube, buat saya YouTube, ya kan? Awal mula berontak juga. Aku ngapain kayak gini terus? Ya, kita manusiawi lah. Logika kita kan main juga, ya kan? Hidupku, waktuku hanya untuk orang yang bertanya. Tiap hari teman-teman nanya, aku jawab. Nanya, jawab. Nanya, jawab. Ya kan? Terus jatahku mana? Ya, hitung-hitungan kita. Nggak mau lah aku kayak gini. Mending aku kerja aja lah. Nggak mau aku seperti ini. Karena apa? Teror dari orang terdekat seperti istri ya luar biasa juga. Masa kau jemaahmu aja kerjalah, masa nggak kerja, katanya. Ada betulnya juga sih. Tapi ya memang saat itu nggak dikasih kerja sama Allah. Akhirnya saya bekerja. Begitu saya bekerja sebulan aja itu saya kerja itu ya. Dikasih sakit sama Allah. Dari situ kita baca lagi, oh berarti bukan di sini perintahnya. Nggak boleh aku tanggung-tanggung ini menempuh jalan Allah ini. Akhirnya saya istighfar, mohon ampun ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ya. 2 tahun itu nggak ada penghasilan di YouTube, ya. 2 tahun. Kembang kempes juga dompet kita itu, utang keliling pinggang, segala macam. Tapi ketika saya udah dikasih sakit itu, di situ saya nekat. Hancur aku nih, bisa-bisa mati aku nih. Kalau aku nggak paham, nggak ikutin perintah, bisa mati. Di situlah ada macam-macam pikiran kita kalau sudah sakit itu ya. Ya sudah. Akhirnya saya tekuni YouTube. Setelah 2 tahun barulah punya penghasilan dari YouTube. Ya udah nggak mikir lagi duit sekarang. Ya. Jadi kalau kita paham perintah, Allah jamin semua itu. Yang penting kau ikuti dulu. Wasilah yang ada pada Allah. Wasilah yang diberi Allah itu, yang dipertemukan Allah itu, ya jangan tanggung-tanggung kita. Ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, jangan sampai kita menganggap
disuruh cari wasilah itu cari cara berzikir. Sempit kali kalau kita berpikir seperti itu. Ya. Lihat apa yang Allah berikan pada diri kita. Dikasih apa kita sama Allah? Berjuanglah dengan yang Allah kasih itu. Kalau dikasih ilmu, berjuang dengan ilmu. Dikasih kekuasaan, berjuang dengan kekuasaan. Dikasih jabatan, berjuanglah di jalan Allah dengan jabatanmu itu. Dikasih ilmu pengobatan, ya berjuanglah. Obati orang karena Allah, bukan karena uang. Ya. Itu hakikat jihad. Jadi jangan kita mengejar zikir aja. Wasilah itu bukan hanya sekedar duduk zikir. Tapi zikir kita sudah dalam perbuatan, dalam pekerjaan sehari-hari, itu udah zikir kita. Karena kita sambung kesadaran kita pada Allah. Ya. Jadi bagi teman-teman yang, Bang, aku nggak tertarik dengan zikir nafas, Bang. Hatiku nggak srek, Bang, atau nggak ada panggilan, Bang, di zikir nafas. Ya sudah, nggak usah. Berarti bukan jalanmu itu. Nggak usah amalkan. Tapi bagaimana kita pahami bahwa dalam kehidupan kita paham tugas yang Allah berikan. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang macam-macam, setiap orang nggak sama. Ya. Ada yang dikasih ilmu, ya sudah berjuang dengan ilmu. Dikasih harta, berjuang dengan harta. Banyak-banyak bantu orang susah. Ya. Jadi untuk saudaraku dan sahabatku semua, apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah alat untuk jihad. Apa yang kau punya sekarang? Bang, saya punyanya harta, Bang. Tapi saya nggak punya ilmu. Ya udah, kau nggak usah merasa berilmu. Nggak usah ingin jadi guru, karena bukan di situ jalanmu. Berjuanglah dengan harta yang kau punya itu. Ada lagi orang dikasih Allah ilmu, ya sudah berjuang dengan ilmu. Jangan kau cari harta. Berarti kau nggak paham perintah. Ya. Banyak kan kita jumpai. Jangan kita nggak paham perintah. Apa yang Allah kasih, apa jalan yang udah kita tempuh, ya mudah. Berjihadlah. Itulah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hakikatnya khalifah Allah. Ya. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, ya sudah. Lakukan karena Allah. Banyak tuh orang yang gak paham itu ya. Wilayah wasilah ini banyak orang gak paham. Jadi kalau kita paham hakikat wasilah, ya kita gak ingin jadi orang lain. Ya. Aku ingin banyak ngaji lah, biar makrifat, ya kan. Udah banyak guru dia belajar, gak makrifat juga. Gak bisa juga dia kuasai ilmu hakikat, ilmu makrifat itu ya. Udah banyak guru dia ngaji, gak tembus-tembus juga. Ya berarti bukan di situ jalanmu. Cari jalan yang lain. Jadi jangan putus asa. Ya, Bang, kenapa ya, Bang? Sekian tahun aku belajar, Bang, gak paham juga, Bang. Gak ngerti juga, Bang. Gak dapat juga, Bang. Kok yang lain belajar enak kali, sebentar dapat ini, dapat itu. Ya jalanmu bukan di situ berarti. Ya kan? Nah, kalau udah paham ini, mudah-mudahan hatinya lega. Ya, apa yang Allah kasih sama kita. Apa yang kita punya, di situ ada tugas. Jangan korupsi sama Allah. Banyak orang korupsi. Dikasih ilmu, pelit ilmu dia, bayar dulu baru mau dia ajarin ilmu. Itu namanya korupsi. Ya kan? Banyak kita jumpai begitu kan. Bukan dia nggak punya ilmunya untuk mengajarkan kita, tapi dikomersilkan. Apalagi bisa mengobat,
Bisa kita sebagai paranormal, atau bisa juga sebagai dukun, atau bisa juga sebagai dokter, ya, bisa ngobati orang. Tapi kita persulit orang. Ya. Otak kita duit aja, otak kita amplop aja. Nggak ada berkahnya itu berarti. Berarti nggak ada jihad di situ. Ya. Apalagi dikasih kekuasaan, jadi pejabat kita. Banyak pula dia makan uang rakyat itu. Bukan dia permudah rakyat, tapi makin sulit rakyat. Ya berarti kau korupsi dengan jabatanmu itu. Korupsi kepada Allah, tidak amanah kepada Allah. Nggak paham kita perintah atau jalan yang Allah berikan. Jadi hati-hati ya, wilayah ini jangan sampai terbalik-balik. Ada orang yang dikasihkan Allah ilmu, kepingin pula dia jadi bisnismen, ya kan? Duit yang dia cari, harta yang dia cari, nggak mau dia ngajarin orang, nggak mau dia berbagi ilmu. Itu udah salah kaprah. Ada juga orang yang dikasih harta, kepingin pula jadi guru. Bukan dia berjuang dengan hartanya, tapi ingin pula ngajar dia. Nggak dapat juga ilmu. Ya. Situ tipu daya setan tuh halus. Jadi kita harus paham posisi masing-masing. Ya. Ada orang dikasih posisi sama Allah, dikasih jalan atau dikasih wasilah atau tugas khalifahnya itu pemimpin. Tapi kerja pula dia makan gaji sama orang, jadi anak buah dia. Nggak mau dia memimpin. Nah, kemana pun dia kerja nggak akan cocok itu. Ya, kalau ada teman-teman setiap kerja berantem, kerja lagi sana berantem, kerja lagi sini berantem, nggak pantas kau jadi anak buah. Karena Allah menciptakanmu itu jadi pemimpin. Cocoknya apa bang? Ya berdagang, buka usaha sendiri, jangan ikut orang. Nah di situ dia baru cocok, baru aman dia. Dia yang jadi ketua, ya. Dia yang ngatur orang, tapi kalau dia yang diatur nggak mau dia. Nah kalau kamu diatur orang nggak mau, itu berarti tugasmu pemimpin. Ya. Jadi harus paham posisi kita masing-masing. Disitulah hakikatnya wasilah. Cari jalan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah banyak. Dengan apa saja. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya tidak memaksakan teman-teman harus belajar zikir nafas. Bagi yang tertarik silakan ya. Mudah-mudahan di situ jalannya. Kalau memang kita nggak ada minat, nggak dapat ilmunya ya, capek aku belajar bang, nggak dapat juga, nggak paham juga, ya sudah nggak usah amalkan. Berarti nggak di situ wasilah kita. Jangan sempit kali kita memahami hakikat wasilah ya. Bisa dengan apa aja. Yang penting dengan perbuatan kita itu kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Banyak beramal kita. Nah, pahami nih ayat ini. Bagi teman-teman yang sudah ketemu jalannya, harus paham perintah selanjutnya apa bang? Berjihad ya. Jangan untuk diri sendiri. Udah dapat ilmu zikir nafas, udah bang. Udah diamalkan, sudah bang. Sudah paham, sudah bang. Sudah merasakan manfaatnya, sudah bang. Ya ajarkan juga orang lain. Jangan untuk dirimu sendiri. Ke surga itu harus ajak orang. Jangan ke surga sendiri. Ya, ajak lah. Kita coba dulu dengan orang-orang terdekat. Lihat dulu ada nggak wadahnya. Ada nggak kemauannya. Ada nggak bakatnya. Kalau memang dia nggak ada bakatnya, nggak usah dipaksa. Ya. Oh dia ada bang wadahnya bang.
ada bakatnya bang. Karena setiap ngobrol sama saya tentang makrifat, tentang hakikat, dia seneng bang. Itu berarti udah satu frekuensi. Ajarkan pelan-pelan. Ya. Manfaat jadinya sama orang lain. Hidup ini harus manfaat. Di situ baru kita menjalankan tugas yang Allah berikan. Baru jadi khalifah kita. Ya. Bertakwa kepada Allah, cari wasilah untuk mendekatkan diri padanya, lalu berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Ya. Nah, jalannya apa nih? Ulang-ulang lagi. Ya. Aku jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat sedekah, bang. Karena Allah memberikan aku harta berlimpah. Ya sudah. Tekuni itu. Gak usah kau kejar kali ilmu. Ya, makanya banyak orang yang stres. Ngaji udah banyak guru gak paham-paham juga. Gak puas-puas juga dia. Gak marifat-marifat juga. Ya. Berarti wasilahmu bukan di situ. Nah, kalau kamu dikasih ilmu, ya sudah, berjuang dengan ilmu. Jangan kau cari duit, cari harta. Gak kaya-kaya juga kau nanti. Capek yang ada. Karena gak tahu jalannya. Sudah salah jalan. Ya. Apa yang kita punya? Jadikan itu senjata. Jadikan itu alat. Jadikan itu jembatan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Silakan diulang-ulang lagi. Ulang-ulang lagi. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.